Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama yang saya hormati Bapak dosen Bapak Ramadan Tosepu, SKM, MKes, PhD, selaku dosen pengampu mata kuliah. Perkenalkan, nama saya Yoga Oktaviani Salidin, NIM G2U 122046. Di sini saya akan memaparkan materi terkait dengan WAS atau Water Sanitation and Hygiene. Pertama-tama saya akan menjelaskan awal dari permasalahan terkait dengan program WAS. Jadi hampir 25 juta orang di Indonesia tidak menggunakan toilet. Mereka buang air besar di ladang, semak, hutan, parit, jalan, sungai, atau ruang terbuka lainnya. Buang air besar sembarangan bukan hanya merendahkan martabat manusia, tetapi juga berisiko besar terhadap kesehatan anak dan juga masyarakat. Buang air besar sembarangan dan air limbah yang tidak diolah dengan baik dapat menyebabkan pencemaran pasokan air dan juga mendukung penyebaran penyakit seperti diare dan kolera. 1/4 dari semua anak di bawah usia 5 tahun di Indonesia menderita diare yang merupakan penyebab utama kematian anak di negara ini. Jadi program WAS sendiri atau Water Sanitation and Hygiene diinisiasi oleh UNICEF atau organisasi dunia, United Nations Children Fund, di mana program ini bertujuan untuk peningkatan kesejahteraan bagi ibu dan anak melalui pelayanan sektor air minum dan sanitasi yang layak. Pemerintah Indonesia juga telah mengadopsi program WAS yang disebut dengan Air Minum dan Penyihatan Lingkungan atau AMPL dalam rangka kerjasama pemerintah Indonesia dengan UNICEF. Kemudian ada program yang kedua atau NTDs. Ini merupakan program penyakit tropis terabaikan yang mengacu pada beragam kelompok penyakit parasit dan bakteri yang menyebabkan morbiditas dan mortalitas yang signifikan pada lebih dari 1 miliar orang di seluruh dunia, yang secara tidak proporsional mempengaruhi populasi miskin dan terpinggirkan. Penyakit ini dapat menyebabkan cacat dan kecacatan yang parah, termasuk kebutaan, cacat perkembangan, dan kekurangan gizi. Kondisi ini pada gilirannya dapat menyebabkan tantangan sosial dan ekonomi di daerah yang paling sering mengalaminya. NTD hidup berdampingan dengan kemiskinan karena mereka tumbuh subur di tempat yang akses air bersih dan sanitasinya terbatas, dan orang-orang hidup tanpa perlindungan dari vektor penyakit. NTD juga berkontribusi terhadap kemiskinan karena yang pertama mengganggu perkembangan intelektual pada anak, yang kedua mengurangi pendaftaran sekolah, dan yang ketiga menghambat produktivitas ekonomi dengan membatasi kemampuan individu yang terinfeksi untuk bekerja. Selanjutnya, meskipun aspek lingkungan merupakan kunci dari pengendalian penyakit, aspek ini seringkali ditangani terpisah dengan program NTDs. Ketika aspek lingkungan ini dimasukkan dalam program NTD, program-program tersebut jarang menangani semua jalur penularan penyakit seperti penyediaan air dan juga layanan sanitasi yang memadai dan memenuhi kebutuhan dan preferensi mereka. Pendapatan komprehensif yang memberikan layanan lingkungan yang berkelanjutan diperlukan untuk mencapai dan mempertahankan tujuan pengendalian penyakit. Ada pertimbangan utama program WAS untuk program NTD. Yang pertama adalah buang air besar sembarangan. Kemudian yang kedua ada lingkungan bebas patogen. Yang ketiga di luar rumah tangga. Yang keempat ada pasokan air. Dan yang terakhir ada penyimpanan air yang aman. Selanjutnya, faktor di luar penyediaan jamban dan suplai air. Banyak aspek air dan sanitasi hulu dan hilir berdampak pada pengendalian NTD, misalnya pembangunan bendungan dan meningkatkan ketersediaan air untuk rumah tangga, dan produktif penggunaan dalam meningkatkan resiko skistosomiasis.
dan badan air untuk berbagai kegunaan dapat bertindak sebagai tempat perkembangbiakan vektor. Penampung air, saluran drainase dan juga lubang jamban atau septic tank harus dibangun dan dipelihara dengan cara untuk mencegah akses oleh hewan dan vektor berkembang biak, dan yang tidak menimbulkan hambatan atau bahaya di lingkungan bagi manusia menggunakan kursi roda atau mereka yang buta dan rabun. Jadi maksudnya di sini adalah pembangunan untuk jamban itu harus memenuhi standar yang layak, sehingga ketika jamban ini layak, maka ini akan meminimalisir dampak negatif yang akan ditimbulkan, misalnya seperti pencegahan vektor penyakit ataupun untuk mencegah orang-orang yang memiliki penyakit atau kekurangan, misalnya seperti buta ataupun rabun. Aspek hulu meliputi air, produksi dan abstraksi, perlindungan sumber daya air, pengembangan wilayah sungai dan air, juga pengobatan dan transportasi serta distribusi. Sedangkan aspek hilir meliputi air limbah dan juga pengangkutan lumpur tinja, pengolahan maupun pembuangan yang aman. Selanjutnya, limbah padat rumah tangga dapat mendorong perkembangbiakan vektor, misalnya lalat, nyamuk, dan tikus. Di daerah perkotaan dapat memblokir dan merusak saluran air dan menciptakan tempat perkembangbiakan vektor. Oleh karena itu, kebersihan sangat penting sehingga intervensi harus mencakup aspek-aspek seperti pengolahan limbah yang tepat dan pembuangan serta kebersihan masyarakat secara keseluruhan, dan merupakan bagian dari vektor terpadu dan juga intervensi manajemen. Selanjutnya, hewan khususnya ternak merupakan aset ekonomi dan juga budaya yang penting bagi banyak rumah tangga dan masyarakat. Kedekatan manusia dengan hewan mempengaruhi berbagai penularan penyakit atau risiko penyakit yang diakibatkan oleh kotoran hewan. Kotoran hewan dapat bersifat patogen dan juga menarik bagi lalat ataupun vektor-vektor lainnya untuk patogen feses manusia di dalam rumah tangga. Program pengendalian penyakit adalah lebih mungkin berhasil jika mereka menyeimbangkan keharusan pengendalian penyakit dengan sosial dan juga ekonomi. Jadi untuk program NTDIS ini harus mempertimbangkan juga masalah sosial dan juga ekonomi di masyarakat. Pelayanan kesehatan masyarakat harus dikaitkan dengan pengendalian penyakit, upaya memastikan praktik pemeliharaan ternak dan keamanan pangan yang tepat, dan memanfaatkan keahlian yang tersedia untuk pengawasan dan pengendalian penyakit. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.